Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Hari ini kita belajar tata kuliah ilmu ternak potong tentang pengaruh iklim terhadap ternak. Jadi, lanjut definisi iklim dulu untuk pengantar, di mana iklim itu mempunyai peranan yang sangat besar untuk mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seekor ternak. Namun, terkadang pemahaman orang tentang iklim dan cuaca dianggap sama. Padahal kedua hal ini berbeda. Meskipun memiliki kesamaan unsur-unsur di dalamnya, iklim dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi, pertama adalah komposisi dari beberapa faktor, yaitu suhu, radiasi matahari, kelembaban udara, curah hujan, dan tekanan udara. Jadi, pentingnya kita belajar tentang iklim terhadap ternak karena iklim tersebut dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup ternak. Lalu definisi keduanya adalah konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsur atmosfer di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Definisi lain yaitu peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan, angin, kelembaban yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang. Lalu ada lagi menurut Trewarta 1980, ini tua banget. Saya dapat informasinya bahwa iklim keadaan variabel atmosfer secara keseluruhan di suatu tempat dalam selang waktu yang pendek, dan keadaan atmosfer yang dinyatakan dengan nilai berbagai parameter antara lain suhu, tekanan angin, kelembaban, dan berbagai fenomena hujan di suatu tempat atau wilayah selama kurun waktu yang pendek, menit, jam, hari, bulan, musim, dan tahun. Nah, pemahaman dan pengetahuan manusia mengenai iklim dan cuaca dapat terus bertambah karena adanya ilmu yang mempelajari secara khusus kedua hal tersebut. Apa sih ilmu yang mempelajari hal tersebut? Kita pernah mendengar mungkin kata klimatologi dan meteorologi. Kata klimatologi itulah dari kata iklim. Pengaruh iklim terhadap bentuk fisik dan kehidupan di berbagai negeri yang berbeda. Itulah klimatologi. Meteorologi, apa Pak? Meteorologi itu ilmu yang mempelajari seluk-beluk cuaca. Itu disebut meteorologi. Nah, informasi tersebut yang mengenai iklim dan cuaca di tempat ataupun wilayah sebagai tempat pengembangan usaha peternakan adalah hal yang mutlak. Alasannya itu dalam pengembangan usaha ternak potong di suatu tempat harus ada kesesuaian antara peternak, ternak, dan wilayah. Tanpa kesesuaian ketiga faktor ini, utamanya ternak dan wilayah, maka proses praproduksi sampai dengan pasca produksi ternak potong tidak akan berhasil dengan baik. Seperti itu. Jadi, ada perbedaan iklim dan cuaca. Yang pertama adalah iklim. Berapa lama sih waktunya iklim? Minimal 30 tahun untuk melihat suatu iklim. Dan wilayahnya yang disebut iklim itu luas apa sempit? Iklim dinyatakan itu satu wilayah bisa satu benua. Nah, contohnya Indonesia, iklimnya apa? Iklimnya tropis. Terus iklim mempelajari nama ilmunya klimatologi. Sifatnya itu statis. Lalu cuaca itu jangka waktu singkat. Misalkan contoh cuaca hari ini mendung nih, bentar lagi hujan. Nggak lama, bentar lagi, oh iya terang. Terus dalam artian sempit. Makanya ini disebut ilmu yang mempelajari tentang meteorologi. Sifatnya sangat dinamis, yaitu berubah-ubah. Nah, ada pun unsur-unsur yang dimiliki iklim dan cuaca adalah sama. Termasuk set berikutnya. Unsur yang dimiliki iklim dan cuaca adalah sama. Di mana pertama ada suhu, terus tekanan udara, kelembaban udara, angin, hujan, radiasi sinar matahari. Jadi coba kita bahas yang pertama tentang suhu. Suhu udara adalah temperatur udara yang ada di permukaan bumi. Setiap daerah dapat memiliki suhu udara yang sama ataupun berbeda. Persamaan dan perbedaan ini dapat diakibatkan
oleh beberapa faktor seperti lamanya penyinaran matahari dan sudut jatuhnya sinar matahari. Sinar matahari yang mencapai permukaan bumi akan menentukan suhu suatu wilayah, yang pada akhirnya akan menentukan iklim dan cuaca di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, daerah di Khatulistiwa suhu udaranya lebih tinggi dibandingkan daerah di dekat-dekat ekuator. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu udara adalah termometer. Yang sekarang lagi termometer untuk menguji COVID-19. Jadi apabila suhu normal orang manusia adalah 35, katanya sih sampai 36. Tapi begitu dicek, orang sehat pun bisa terkena COVID-19. Jadi stay at home, tetap di rumah, tetap ikuti anjuran pemerintah, menggunakan masker. Seperti itu. Kita lanjut lagi, lepas dari topik tadi. Lanjut kedua, tekanan udara. Tekanan udara di suatu daerah dapat berbeda-beda pula. Daerah dengan tekanan udara yang tinggi cenderung menjadi panas. Cuaca kering pada musim panas dan cuaca dingin kering pada musim dingin. Wilayah bertekanan rendah cenderung berawan, mengalami hujan atau salju. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan udara adalah barometer. Lanjut lagi, kelembaban udara, yaitu tingkat kandungan air yang ada dalam udara. Setiap daerah dapat pula memiliki tingkat kelembaban udara yang berbeda-beda. Seperti halnya dengan tekanan udara dan suhu udara, namun secara umum kelembaban udara dibedakan atas kelembaban udara mutlak dan kelembaban udara relatif. Kelembaban udara mutlak adalah perbandingan kandungan uap air dalam setiap unit berat udara, sedangkan kelembaban udara relatif adalah jumlah kandungan uap air yang terkandung dalam 1 meter kubik udara pada temperatur tertentu. Alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara adalah hygrometer. Selanjutnya adalah angin. Angin yaitu udara yang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Udara bergerak dari daerah yang panas ke daerah yang dingin. Sehingga udara panas naik di Khatulistiwa dan bergerak menuju ke daerah kutub. Demikian pula sebaliknya, yaitu udara dingin bergerak dari daerah yang dingin ke daerah yang panas. Sehingga udara yang sangat dingin di daerah kutub bergerak menuju daerah Khatulistiwa. Jenis-jenis angin yang ada di Indonesia yang pertama adalah angin darat dan angin laut. Yang kedua angin lembah dan angin gunung. Yang ketiga angin fon seperti angin kumbang di Cirebon, angin gendik di Pasuruan, angin berubu di Makassar, angin barobok di Delhi, dan angin warabu di Biak. Itulah angin yang ada di Indonesia. Lanjut lagi hujan. Hujan yang yaitu turunnya butiran-butiran air dari awan ke bumi. Proses terjadinya hujan secara sederhana dapat diilustrasikan sebagai berikut. Diawali oleh penyinaran sinar matahari, menyebabkan adanya proses penguapan air di permukaan bumi. Selanjutnya hasil penguapan mengalami pengambunan dan membentuk butiran-butiran air yang berkumpul menjadi awan. Apabila kandungan butiran-butiran air dalam awan sudah cukup berat, maka jatuhlah sebagai hujan. Yang 6. Radiasi sinar matahari. Nah, radiasi sinar matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Di bumi, sinar matahari disaring melalui atmosfer bumi dan radiasi matahari jelas di siang hari ketika matahari berada di atas cakrawala. Sinar matahari dapat dicatat menggunakan alat piranometer atau beliometer. Energi matahari terbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari terdiri dari 2, yaitu sinar bergelombang pendek dan panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek adalah sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Sedangkan sinar gelombang panjang adalah sinar inframerah. Yang tadi, balik lagi, sinar inframerah yang biasa buat termometer. Jumlah total radiasi yang diterima permukaan bumi tergantung 4 faktor, yaitu jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari ke permukaan bumi. Yang kedua, intensitas radiasi matahari. Intensitas radiasi matahari adalah besar kecilnya sudut datang sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi disebabkan karena energi terbesar pada permukaan yang luas dan sinar matahari harus menempuh lapisan atmosfer yang lebih jauh ketimbang jika sinar
dengan sudut datang yang tegak dan lurus. Terus panjang hari, yaitu sun duration. Panjang hari atau sun duration adalah jarak dan lamanya antara matahari terbit dan matahari terbenam. Yang keempat, pengaruh atmosfer, di mana sinar matahari yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas debu dan uap air, kemudian dipantulkan kembali, dipancarkan, dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Lalu pengklasifikasian iklim yang ada di bumi ini dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, namun umumnya berdasarkan iklim matahari. Iklim matahari menggolongkan wilayah di bumi berdasarkan gerak semu matahari dan garis lintang. Sehingga istilah yang sering dipakai adalah iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub. Jadi seperti itu lah unsur yang dimiliki iklim dan cuaca. Nah, sekarang kita masuk ke iklim yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini luas. Indonesia berada dekat garis khatulistiwa, di mana istilah ada iklim yang berpengaruh terhadap Indonesia atau iklim di Indonesia, yaitu adalah iklim tropis. Istilah iklim tropis sudah sangat sering didengar, utamanya hal yang berkaitan dengan ternak di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia adalah salah satu negara yang dikenal di dunia dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna. Karena didukung oleh iklim tropisnya, namun apa dan bagaimana suatu wilayah dikatakan beriklim tropis sering belum dipahami secara jelas. Bahwa iklim tropis adalah wilayah yang terletak antara 0 sampai 23,5 derajat lintang utara dan 0 derajat sampai 23,5 derajat lintang selatan. Nah, itu iklim tropis. Wilayah di tempat ini hangat sepanjang tahun karena berada di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa. Kata tropika berasal dari bahasa Yunani, yaitu tropos, yang berarti berputar, karena matahari yang berubah antara dua garis balik, yaitu garis balik utara dan selatan, dalam periode yang disebut tahun. Jadi, tropis tersebut dari bahasa Yunani yang berarti adalah tropos, berputar, dua garis balik, utara dan selatan, dan disebut periode, yaitu tahun. Ciri-ciri wilayah beriklim tropis adalah pertama, ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara rata-rata tinggi karena matahari selalu vertikal. Umumnya suhu udara antara 20 sampai 23 derajat Celcius, bahkan di beberapa tempat rata-rata suhu udaranya mencapai 30 sampai 39 derajat Celcius pada masa kini karena itu lapisan ozon yang ada di bumi itu sudah mulai menipis. Amplitudo suhu rata-rata tahunan kecil di khatulistiwa antara 1 sampai 5 derajat Celcius, sedangkan amplitudo hariannya lebih besar. Tekanan udara rendah dan perubahan secara perlahan dan beraturan. Curah hujan tinggi bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain di dunia. Terus yang keenam, tumbuhan daerah tropis biasanya berdaun lebar dan tidak menggugurkan daun. Nah, ini dia negara yang biasa memiliki iklim tropis di benua Asia adalah salah satunya Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, Singapura, Timur Leste, Hong Kong, Sri Lanka, Maldives, Oman, Yaman, Taiwan, India, Bangladesh. Terus ada lagi benua Afrika, benua Amerika, dan benua Australia. Nah, kalau benua Afrika, hampir semua negara Afrika beriklim tropis, kecuali Mesir, Libya, Aljazair, Maroko, dan Afrika Selatan. Terus benua Amerika, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Brazil, Guyana Prancis, Suriname, Peru, Bolivia, Panama, semua negara di Amerika Tengah dan Karibia, dan sebagian Meksiko. Itu di benua Amerika. Di benua Australia merupakan benua yang paling kompleks dalam iklim karena sebagian wilayahnya masuk dalam iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Pada Australia bagian utara beriklim tropis, yaitu kota Northern Territory dan Queensland. Seperti itu. Nah, sudah masuk apa itu iklim, definisi, terus unsur yang dimiliki iklim dan cuaca, lalu iklim yang di Indonesia. Kita lanjut lagi ke pengaruh iklim. Pengaruh iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seekor ternak, utamanya ternak yang lebih sering digembalakan. Unsur-unsur iklim tersebut dapat mempengaruhi tubuh ternak sehingga terjadi perbedaan dalam fungsi seperti suhu tubuh,
kecepatan berkeringat, karakteristik penutup tubuh, komposisi darah, hormon, aktivitas enzim, produksi panas, reproduksi ternak. Pengaruh iklim pada ternak dapat terjadi secara langsung maupun secara tidak langsung. Bagaimana iklim atau bagaimana secara spesifik unsur-unsur iklim mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ternak potong. Nah, adapun pengaruh langsung pada ternak oleh iklim, mana pengaruh iklim secara langsung artinya unsur-unsur yang ada di iklim seperti suhu udara secara langsung mempengaruhi proses fisiologis dalam tubuh ternak serta aktivitas ternak itu sendiri sehingga berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan ternak tersebut. Bukti percobaan pengaruh langsung klimat atau iklimisasi terhadap ternak didapatkan dari dua sumber, yaitu pertama adalah pengamatan langsung terhadap ternak di lapangan atau di padang pengembalaan. Yang kedua, pengamatan langsung terhadap ternak di laboratorium dengan ternak yang menempati tempat khusus atau namanya chambers yang dikendalikan temperaturnya yaitu dalam tempat pisibrometrik PSYCBRO-metrik. Kedua metode itu digunakan dalam pengamatan pengaruh langsung iklim terhadap ternak, mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya dalam metode pengamatan langsung di lapangan adalah kesulitan dalam mengendalikan percobaan di lapangan. Sedangkan kelebihannya adalah jumlah ternak yang diamati akan lebih banyak. Lalu kekurangan metode pengamatan percobaan dengan chambers adalah jumlah ternak yang diamati selama kurun waktu tertentu adalah sedikit dan terbatas. Sedangkan antara spesies dan tipe di dalam setiap spesies ternak juga dapat perbedaan yang jelas. Ada perbedaan antara breed atau tipe di dalam suatu spesies dan ada perbedaan antara tiap individu dalam breed atau spesies atau tipe dalam kemampuannya untuk bertahan terhadap pengaruh klimat atau iklimisasi. Kesemua dikutip oleh Williamson. Semua ternak berusaha menjaga suhu tubuhnya agar berada dalam kisaran yang normal sehingga dapat melaksanakan aktivitas biologiknya secara optimal. Kisaran temperatur hewan berbeda-beda. Contoh yang pertama adalah mamalia adalah 37 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius atau setara 98,6 derajat Fahrenheit sampai 102,2 derajat Fahrenheit. Terus unggas adalah 40 derajat Celcius sampai 44 derajat Celcius atau setara dengan 104 derajat Fahrenheit sampai 112,2 derajat Fahrenheit. Adapun kita bisa melihat bahwa ada tabel temperatur tubuh berbagai ternak, di mana di sini ada kambing yaitu 38,7 sampai 40 derajat Celcius. Terus sapi 38 sampai 39 derajat Celcius, lalu ayam 41 derajat Celcius. Jadi setiap ternak itu memiliki tubuh yang berbeda-beda. Menurut sumber Rekso Hadi Projo 1995. Nah, untuk menjaga temperatur tubuh agar ternak sesuai dengan lingkungannya, ternak harus mempunyai keseimbangan atau namanya balance termal antara produksi panas yang diperoleh dari lingkungannya dengan panas yang dilepaskan dari tubuhnya ke lingkungannya. Sebenarnya ada persamaan balance termal. Persamaan balance termal itu di mana ada namanya M. M itu sama dengan produksi panas metabolik. Terus E sama dengan hilangnya panas dari kulit dan dari jalan napas karena penguapan. Terus ada huruf F sama dengan panas yang hilang atau diperoleh karena pencernaan makanan atau air yang mengakibatkan dapat berubahnya temperatur. Terus ada C besar D kecil atau CD sama dengan hilangnya atau didapatnya panas karena kontak tubuh ternak dengan permukaan lingkungan. Terus ada C besar dan V kecil sama dengan atau CV sama dengan panas yang hilang atau dapat karena peristiwa konveksi yaitu kontak udara dengan kulit dan atau permukaan saluran pernapasan.
Dan yang terakhir ada R besar sama dengan panas yang hidup atau didapatkan karena radiasi. Dengan persamaan yang muncul adalah M dikurangin E, M besar dikurangin E, kurang lebih atau plus minus CD plus minus CV dan plus minus R sama dengan 0. Itu persamaannya. Terus selanjutnya, iklim atau cuaca dapat pula mempengaruhi kecepatan denyut nadi dan pernapasan seekor ternak. Secara umum, kecepatan pernapasan dan denyut nadi pada beberapa ternak dapat dilihat pada tabel, di mana ada jenis ternak domba denyut nadi 70 sampai 80, sapi 60 sampai 70. Pernapasannya domba itu 12 sampai 13 per menit. Kalau sapi 10 sampai 30 per menit. Artinya bahwa setiap ternak itu memiliki cekaman panas atau berpengaruh udara tersebut atau iklim tersebut berpengaruh pada denyut nadi dan pernafasan ternak yang sangat berbeda-beda. Dilihat pada tabel tersebut. Nah, adapun pengaruh lainnya yaitu pengaruh langsung pada ternak, di mana unsur iklim yang mempengaruhi ternak secara langsung yaitu suhu udara. Temperatur udara luar, suhu udara yang terlalu tinggi menyebabkan ternak di daerah tropis, utamanya ternak yang sering digembalakan, akan merasakan pengaruh langsung tersebut. Di mana pengaruh langsung tersebut yang khusus buat keperkembangan dan pertumbuhan ternak potong. Yang pertama adalah pengaruh klimat atau iklimisasi terhadap konsumsi atau sengaman dan pemanfaatan bahan baku atau utilization dalam tubuh ternak. Itu yang pertama, di mana suhu yang terlalu tinggi atau panas menyebabkan ternak akan banyak berjalan untuk mencari sumber air. Selain itu, ternak akan lebih banyak minum air. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan penguapan air dari tubuhnya akibat suhu yang tinggi. Akibat minum air yang banyak, konsumsi pakan ternak menjadi menurun. Nah, konsumsi pakan ternak yang rendah tentunya dapat berimbas pada yang pertama adalah pertumbuhan ternak itu sangat-sangat drastis. Jadi pertumbuhan ternak juga akan menjadi lambat atau menurun pertumbuhannya sehingga berpengaruh pada pertambahan bobot badan. Di saat yang bersamaan pula penggunaan energi yang kurang bermanfaat karena akibat berjalan terus metabolisme dalam tubuh tetapi tidak ada pakan yang cerna. Karena apa? Karena sensasi lapar pada ternak sudah diganti dengan minuman yang ada dalam tubuh ternak. Akibatnya adalah kerja mekanis tubuh ternak berubah seperti pernapasan berjalan lebih cepat, waktu pemamah biak terkadang berhenti, sehingga pemanfaatan bahan pakan berkurang. Inilah sebabnya pada saat suhu terlalu tinggi, umumnya produktivitas dan kemampuan reproduksi ternak itu juga berkurang. Pada ternak sapi, suhu udara yang tinggi menekan konsumsi pakan. Pengaruh suhu udara pada bangsa ternak sapi dapat berbeda-beda. Sebagai contoh, pada suhu udara luar yang tinggi yaitu di atas 40 derajat Celcius, konsumsi pakan tidak berpengaruh pada bangsa sapi Bos Indicus. Sedangkan pada bangsa sapi Bos Taurus berpengaruh kenaikan kelangsungan udara pada temperatur di atas 23,9 derajat Celcius telah menurunkan konsumsi pakan oleh semua bangsa ternak menurut Resgeril et al. 1953. Nah, Williamson, kenaikan stres penyinaran mempengaruhi Bos Taurus tetapi tidak mempengaruhi Bos Indicus. Seperti itu. Pengaruh temperatur udara yang luar yang tinggi ternyata terjadi pula terhadap ternak domba dan terhadap ternak babi dan terhadap ternak unggas. Semua dikutip oleh Williamson, di mana penelitian yang dilakukan pada ternak domba membuktikan bahwa kematian embrio dan kelahiran anak domba yang kerdil disebabkan oleh lingkungan hidup yang panas. Pada domba betina menunjukkan bahwa temperatur udara luar 32,2 derajat Celcius akan mempengaruhi ovarium dan sperma atau daur hidup sperma dalam saluran reproduksi domba betina yang disebabkan oleh naiknya suhu tubuh ternak. Sedangkan pada domba jantan, temperatur udara luar yang tinggi akan menyebabkan domba jantan tersebut menderita degeneratif dalam proses mempertahankan hidupnya secara khusus.
Hasil penelitian lainnya menunjukkan pula bahwa domba jantan dan kambing jantan yang dimasukkan ke daerah tropis dan zon temperatur ternyata kurang subur bahkan steril. Nah, pada ternak babi menunjukkan kehidupan embrio pada babi betina dan siklus estrus dipengaruhi oleh temperatur luar yang sangat tinggi. Pada ternak unggas menunjukkan bahwa temperatur udara luar yang tinggi selain akan mengurangi banyaknya telur, berat telur, dan tebal kerabang telur yang dihasilkan, juga dapat mengurangi fertilitas dan daya tetas telur. Pengaruh lamanya siang hari pada reproduksi ternak dibuktikan oleh penelitian dilakukan oleh Salisbury dan Van de Mark yang dikutip oleh Williamson dan oleh Rexo Hadi Projo yang memperlihatkan lamanya siang hari mempengaruhi terjadinya fertilitas musim. Apabila lama siang hari bervariasi sangat besar, maka fertilitas tertinggi terjadi pada musim semi dengan semakin lamanya jam siang hari, sedangkan di daerah tropis, variasi siang hari yang sedikit ternyata berpengaruh besar terhadap kemampuan reproduksi. Itulah pengaruh klimat atau iklimisasi terhadap konsumsi, sengaman dan pemanfaatan bahan pakan di dalam tubuh ternak atau metabolisme ternak. Selanjutnya ada pengaruh klimat iklimasi terhadap pertumbuhan ternak. Apabila stres klimat menekan nafsu makan, mengurangi konsumsi makan dan waktu peringatan hijauan atau waktu menghabis hijauan, jadi pengurangan produktivitas ternak dapat dilihat pada pertumbuhan tubuh ternak atau pertambahan bobot badan dan produksi air susu ternak berkurang. Pengaruh klimat terhadap pertumbuhan domba dan kambing masih kurang. Tipe domba temperaturnya di Australia tropis yang ditempatkan di daerah yang temperatur udaranya tinggi, mempunyai presentasi melahirkan rendah dan kematian sudah melahirkan itu tinggi. Dilaporkan pula bahwa anak domba yang lahir pada musim gugur yang dikandung pada musim panas biasanya berukuran kecil dibanding yang dilahirkan pada musim semi. Namun, sulit mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung klimat terhadap anak domba yang lahir. Hal ini disebabkan anak domba kurang dapat menyesuaikan diri dengan temperatur luar dibandingkan ternak dewasa. Nah, pada waktu lahir, ada penelitian tentang anak babi belum mempunyai mekanisme pengaturan temperatur tubuh yang efisien yang dapat melindunginya dari pengaruh hawa panas dan dingin selama 2 hari pertama. Bagi anak babi yang baru lahir, membutuhkan temperatur udara luar kurang lebih 32,2 derajat Celcius. Selanjutnya temperatur ini diturunkan secara bertahap. Seiring dengan makin bertambahnya umur babi, saat ini di daerah temperate digunakan lampu-lampu dengan infrared maka untuk memanaskan anak-anak babi tersebut yang baru lahir. Fungsinya agar tidak kedinginan, dan pada daerah tropis di mana temperatur tahunan rata-rata kurang lebih 26,7 derajat Celcius dan temperatur udara di siang hari kurang lebih 32,2 derajat Celcius. Persoalan terhadap hawa dingin tidak akut, bahkan kematian anak babi karena tergencet atau berhimpitan satu sama lain dapat diturunkan dengan menggunakan sumber panas buatan. Selama berhari-hari sering bertambah besarnya babi, maka kebutuhan akan temperatur udara luar yang sesuai dengan kondisi tubuhnya semakin besar juga. Untuk pertambahan berat badan maksimum dan konversi pakan yang baik, dapat di bawah temperatur 26,7 derajat Celcius atau di bawah 32,2 derajat Celcius. Pada babi dengan berat badan 31,8 kg sampai 65,3 kg dapat dipelihara pada kondisi kehidupan yang optimal. Pada babi dengan berat badan yang lebih tinggi membutuhkan temperatur udara luar yang lebih rendah agar produktivitas maksimal. Selanjutnya dikutip oleh Rexo Pradiharjo, jadi kalau babi-babi itu memiliki bobot badan yang tinggi, maka udara di luar temperatur udara di luar itu harus lebih rendah agar produktivitasnya maksimal. Ada lagi penelitian tentang anak ayam yang lebih toleran terhadap temperatur udara luar dibandingkan ayam dewasa. Namun, temperatur udara luar lebih tinggi dari 35 derajat Celcius akan membahayakan anak ayam yang berumur 1 hari. Karena posisi tubuhnya itu belum terlalu siap untuk mencekam panas yang sangat tinggi.
Temperatur udara luar yang tinggi dapat menurunkan kecepatan pertumbuhan pada ayam, tetapi pengaruhnya dapat berbeda-beda. Pada bangsa ayam yang berbeda-beda pula, bangsa ayam yang ringan lebih tahan panas dibandingkan dengan bangsa ayam yang berat. Jadi bobot badan ayam itu lebih tahan berbanding bobot badan. Ketika bobot badan itu lebih rendah, maka dia lebih tahan panas dibandingkan bobot badan yang berat. Karena apa? Ayam itu tidak punya kelenjar keringat. Jadi kalau misalkan dia kepanasan, dia akan panting, mulutnya akan mangap-mangap. Oke, itu menurut Rexo Hadiprojo 1995. Nah, sekarang ada pengaruh iklim terhadap produksi air susu, di mana pengaruh klima terhadap produksi air susu, lemak dan bahan solid tanpa lemak telah dilakukan percobaan di mana buktinya menyatakan bahwa produksi air susu, lemak dan bahan solid non-fat berkurang dengan naiknya temperatur, namun hal ini sulit ditentukan penyebabnya karena secara langsung atau tidak langsung pengaruh produksi susu terlepas dari pengelolaan dan pemberian makan. Karena kan produksi susu tersebut dipengaruhi oleh pemberian pakan. Serat yang terutama. Klimat juga mempunyai pengaruh nyata terhadap bahan solid dan tanpa lemak. Jadi teman-teman bisa mencari gimana bahan solid tersebut benar nggak sih dia menguap atau tidak, terdenaturasi atau tidak. Nah itu biasanya sih kalau misalkan ada panas, terdenaturasi itu adalah protein. Nah, temperatur udara luar yang tinggi dapat mempengaruhi zat-zat lain penyusun air susu sapi tipe temperate. Kebel dan Herman yang dikutip oleh Williamson menyatakan bahwa temperatur 27 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius kadar klorid air susu naik sedangkan kadar laktosa turun. Nah, ini harus kita cari informasinya menguap atau benar-benar terdenaturasi seperti itu. Jadi, fungsi panas atau pengaruh iklim juga berpengaruh terhadap produksi susu. Nah, selanjutnya pengaruh iklim terhadap reproduksi. Di mana faktor klimat utama yang mempengaruhi reproduksi adalah pertama temperatur udara luar, yang kedua kelengasan udara atau panjang atau lamanya siang hari, bahwa pengaruh temperatur udara yang tinggi atau adanya perubahan temperatur udara yang tiba-tiba utamanya di daerah tropis dapat mengaruh secara langsung terhadap kemampuan reproduksi sapi. Panjang atau lamanya siang hari merupakan faktor utama yang mempengaruhi fertilitas musim, yaitu apabila panjang di siang hari bervariasi sangat besar, maka fertilitas tertinggi terjadi pada musim semi. Daerah tropis, variasi lama siang hari hanya sedikit, sehingga tidak berpengaruh besar terhadap kemampuan reproduksi ternak sapi. Temperatur udara yang tinggi mempunyai pengaruh nyata terhadap kemampuan reproduksi ternak domba. Pada domba-domba betina menunjukkan adanya kematian embrio yang dikandungnya dan anak domba yang dilahirkan kerdil. Hal ini disebabkan lingkungan hidupnya yang panas. Jadi percobaan domba yang ditempatkan pada suhu ruangan kemudian dilakukan penambahan temperatur ruangan secara terus-menerus mengakibatkan kenaikan temperatur rektal domba sebesar 1,1 derajat Celcius sampai dengan 1,7 derajat Celcius. Jadi si domba tersebut fetusnya itu tidak berkembang sehingga apa yang terjadi tadi karena banyak hal atau banyak faktor. Yang pertama konsumsi pakan menurun sehingga pertumbuhan dalam tubuh apalagi pada induk yang sedang bunting itu sangat banyak membutuhkan nutrien untuk induknya dan untuk fetus itu sendiri, sehingga pada saat cekaman panas atau iklim atau suhu di udara di luar itu tinggi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah stres pada ternak dan produksi sangat menurun. Dan menurut Rexo Diharjo itu ternyata ternak tersebut banyak mengalami kematian embrio karena terlalu panas, karena kurangnya nutrien. Lalu temperatur 32,2 derajat Celcius mempengaruhi ova dan sperma dalam saluran kelamin domba betina. Hal disebabkan naiknya temperatur tubuh domba betina tersebut. Pada domba jantan yang mengalami temperatur tinggi, menderita perubahan degeneratif dalam proses mempertahankan hidupnya secara khusus. Jadi sel-selnya itu juga berpengaruh juga ternyata udara luar terhadap sel-selnya. Lalu
Domba jantan dan kambing jantan yang dimasukkan ke daerah tropis dari zona temperate ternyata kurang subur, bahkan steril selama 1 tahun, dan hal ini merupakan pengaruh fotoperiodik. Temperatur udara luar yang tinggi dapat mengaruhi kehidupan embrio pada babi betina dan siklus estrusnya. Jadi siklus estrus babi itu akan berubah, di mana siklus estrus tersebut terpengaruh juga oleh hormonal, pengaruh juga oleh kelenjar dipengaruhi juga oleh bagian manakah yang mengatur semua kelenjar itu memproduksi hormon. Dan ketika kekurangan nutrien atau kekurangan asupan gizi, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan atau perpindahan atau penjadwal ulang tadi. Siklus estrusnya akhirnya berubah seperti itu. Nah, pengaruh stres atau klimat terhadap reproduksi ternak pada ternak betina. Yang terakhir, stres klimat yang terhambat pada ternak betina dan pejantan. Yang pertama adalah umur dan pubertas. Pubertasnya akan menjadi lama. Terus teratur dan lamanya siklus estrus. Kejadian abnormal pada ovarium. Mortalitas embrionik, jadi kematian pada embrio itu semakin tinggi. Banyaknya kematian pada fetus. Terus juga lamanya masa kebuntingan dan besaran fetus akan menjadi kecil. Sedangkan pada ternak adalah umur sperma atau umur pada saat pubertas, terus nafsu birahi si ternak jantan juga semakin berkurang. Seperti itu. Selanjutnya ada gangguan fungsi termoregulator skrotum sehingga mempengaruhi semen fotosintesis dan karakter semen. Itulah pengaruh langsung yang terjadi pada ternak. Sehingga harapan saya adalah teman-teman nanti mengulas kembali atau mereview kembali apa yang saya jelaskan dan mencari sumber-sumber terbaru dan terupdate tentang pengaruh iklim terhadap ternak jantan maupun ternak betina. Selanjutnya, pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung, di mana pengaruh iklim secara tidak langsung artinya unsur-unsur yang ada di iklim seperti suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, angin secara tidak langsung mempengaruhi proses fisiologis dalam tubuh ternak serta aktivitas ternak itu sendiri. Jadi, yang dipengaruhi oleh iklim di sini utamanya pada lingkungan di mana ternak itu berada. Selanjutnya, dampak yang terjadi pada lingkungan akan berpengaruh pada ternak tersebut. Yang pertama adalah pengaruh klimat terhadap ketersediaan bahan pakan. Secara tidak langsung, klimat mempengaruhi ketersediaan bahan pakan. Di daerah tropis, di mana terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, ketersediaan bahan pakan untuk ternak sangat jelas perbedaannya. Di mana musim hujan, hijauan makanan ternak akan tumbuh dengan subur, dengan produksi yang berlimpah, jumlah pakan yang berlimpah dengan kualitas yang baik akan mempengaruhi ternak yang ada. Sebaliknya di musim kemarau, terutama saat musim kemarau yang berkepanjangan, sumber mata air banyak yang mengering sehingga air sangat sulit didapatkan. Sehingga tumbuhan tidak berkembang secara baik, sehingga ternak sulit mendapatkan pakan hijauan yang berkualitas. Terus yang kedua, pengaruh klimat terhadap parasit dan penyakit. Temperatur dan kelembaban udara yang tinggi menyebabkan perkembangan yang baik bagi parasit, jamur, dan vektor penyakit. Oleh sebab itu, saat temperatur udara luar tinggi, ketersediaan pakan ternak akan kurang, sehingga pengaruh kondisi tubuh ternak, imun ternak akan menurun, tidak ada nutrien yang diolah, sehingga antibodi ternak mengalami penurunan. Terus akhirnya akan mudah keserang oleh kuman dan penyakit. Pada daerah tropis di mana temperatur udara luar yang tinggi di siang hari, serangan gigitan caplak banyak terjadi. Karena itu atau oleh sebab itu, salah satu perbedaan antara ternak sapi tropis dan subtropis adalah ternak sapi tropis umumnya tahan terhadap gigitan caplak, sedangkan sapi subtropis itu tidak boleh dicari tentang pengaruh subtropis terhadap penyakit caplak pada ternak sapi. Silakan teman-teman mereview ulang kembali. Selanjutnya ada pengaruh klimat terhadap penyimpanan dan perlakuan produksi ternak. Di mana klimat tropis baik lembab maupun kering menyebabkan cepatnya kerusakan pada produk ternak yang disimpan. Hal ini menyebabkan meningkatnya biaya proses produksi, berarti nilai ekonomi yang didapat dari kegiatan peternakan berkurang. Jadi secara tidak langsung klimat berpengaruh terhadap proses dan perlakuan penyimpanan yang dilakukan oleh peternak. Jadi seperti itu.
Itulah pengaruh tidak langsung yang terjadi disebabkan oleh iklim terhadap ternak. Jadi saya sarankan kembali bahwa teman-teman tidak hanya mendengarkan penjelasan dalam video ini, teman-teman mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam mencari informasi-informasi terbaru, sehingga di dalam grup tugas kalian adalah untuk berdiskusi, berikan pertanyaan dan berikan jawaban, dan berani memberikan argumentasi atau pendapat-pendapat. Jangan takut salah, karena lebih baik mencoba dibandingkan tidak mencoba sama sekali. Oke, itu saja dari saya. Pada kuliah siang hari ini, saya ucapkan kembali selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang berpuasa. Dan kembali lagi, jangan lupa di-review ulang penjelasan-penjelasan dari saya, di-searching kembali, sehingga pengetahuan teman-teman tidak hanya dapat dari penjelasan dari saya. Selanjutnya, jangan lupa ketika keluar rumah menggunakan masker, jangan keluar apabila tidak penting. Tetap ikuti anjuran pemerintah, tetap stay at home, kuliah di rumah, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini sehingga saya dapat memberikan informasi tentang perkuliahan teman-teman. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.